Kisah lengkap Nabi Yakub alaihissalam. Bagian 1. Nasab mulia dan awal kehidupan. Pendahuluan. Di antara para nabi yang kisahnya syarat dengan pelajaran tentang kesabaran, cinta seorang ayah, keikhlasan, dan keteguhan tauhid, Nabi Yakub alaihissalam menempati kedudukan yang sangat mulia. Namanya disebut berulang kali dalam Al-Quran, sering berdampingan dengan kisah putranya, Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sejatinya, kehidupan Nabi Yakub sendiri adalah samudra hikmah yang luas dan dalam. Beliau adalah nabi yang diuji dengan kehilangan, pengkhianatan, kesedihan yang panjang, namun tetap bersandar penuh kepada Allah tanpa pernah berputus asa. Nasab Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam berasal dari keturunan para nabi pilihan. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Julukan beliau adalah Israel, yang berarti hamba Allah atau yang berjalan menuju Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk." Sejak lahir, Nabi Yakub telah berada dalam lingkungan tauhid murni, dididik langsung oleh ayahnya Nabi Ishak AS, dan mewarisi ajaran kakeknya Nabi Ibrahim S, sang bapak para nabi. Masa kecil dalam lingkungan kenabian Nabi Yakub tumbuh di tanah Kan, Palestina, di tengah keluarga yang seluruh hidupnya diabdikan untuk menyembah Allah semata. Rumah tangga Nabi Ishak AS bukan rumah kemewahan dunia, tetapi rumah ibadah, doa, dan pendidikan iman. Sejak kecil, Yakub dikenal lembut perangainya, cerdas dan dalam pemikirannya, sangat taat kepada Allah, memiliki kasih sayang yang besar terhadap keluarga Nabi Ishak AS, melihat pada diri putranya ini tanda-tanda kematangan spiritual dan kesiapan untuk memikul amanah besar di masa depan. Julukan Israel Allah memberikan kepada Yakub gelar Israel, yang kelak menjadi asal sebutan Bani Israel, keturunan Yakub. Makna Israel mengandung arti hamba Allah, orang yang berjuang dari awal. Kehidupan Nabi Yakub adalah perjalanan panjang menuju ridha ilahi. Pendidikan tauhid dari Nabi Ishak S. Nabi Ishak AS tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga akhlak dan adab kepada Allah. Ia menanamkan kepada Yakub bahwa hidup adalah ujian, nikmat dan musibah sama-sama dari Allah. Kesabaran adalah kunci keselamatan. Nilai-nilai inilah yang kelak menjadi pondasi keteguhan Nabi Yakub saat menghadapi ujian paling berat dalam hidupnya. Diangkat menjadi nabi. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Yakub diangkat menjadi nabi sejak usia dewasa, setelah menunjukkan ketaatan luar biasa dan kepemimpinan spiritual yang matang. Allah berfirman, open quote, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami." Kesabaran dan keyakinan inilah yang menjadi ciri utama Nabi Yakub sepanjang hidupnya. Hikmah bagian 1. Lingkungan tauhid sangat berpengaruh pada pembentukan iman anak. 2. Kesabaran adalah warisan para nabi. Kemuliaan nasab harus disertai kemuliaan akhlak. 4. Pendidikan orang tua adalah fondasi kekuatan iman anak. Kisah lengkap Nabi Yakub alaihissalam. Bagian 2. Pernikahan, kehidupan rumah tangga, dan lahirnya 12 putra. Perjalanan menuju pernikahan. Setelah Nabi Yakub alaihissalam tumbuh dewasa dan mencapai kematangan iman serta akhlak, Nabi Ishak AS melihat bahwa putranya telah siap membangun rumah tangga. Pernikahan bagi para nabi bukan sekadar ikatan duniawi, melainkan bagian dari dakwah dan penjagaan tauhid. Nabi Ishak AS mengarahkan Yakub untuk menikah dengan perempuan dari keluarga yang menjaga keimanan, sebagaimana tradisi para nabi yang selalu menjaga kemurnian akidah dalam keturunan mereka. Maka Nabi Yakub melakukan perjalanan menuju wilayah Haran, tempat tinggal keluarga ibunya. Perjalanan ini bukan perjalanan singkat. Ia penuh dengan doa, pengharapan dan tawakal kepada Allah. Pertemuan dengan Laban di Haran. Nabi Yakub bertemu dengan pamannya yang bernama Laban. Laban adalah seorang yang memiliki 2 orang putri. Lea, kakak yang lebih tua, Rahel, adik yang lebih muda dan terkenal akan kecantikannya. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Nabi Yakub menerima syarat tersebut. Ia bekerja sebagai penggembala, menjaga ternak dengan penuh amanah dan kejujuran. Ujian kesabaran dalam pernikahan. Setelah masa kerja selesai, Laban menikahkan Nabi Yakub. Namun terjadi peristiwa yang menjadi ujian besar bagi kesabarannya. Laban menikahkan Yakub dengan Lea terlebih dahulu, bukan Rahel, dengan alasan adat setempat yang mengharuskan kakak menikah lebih dulu. Nabi Yakub tidak marah,
tidak memberontak, dan tidak berlaku zalim. Ia menerima takdir Allah dengan lapang dada. Untuk menikahi Rahel, ia kembali bekerja beberapa tahun lagi. Dari peristiwa ini, tampak jelas bahwa Nabi Yakub adalah pribadi yang menepati janji, tidak mudah berprasangka buruk, mengedepankan kesabaran dalam ujian rumah tangga. 4 istri Nabi Yakub. Dari perjalanan hidupnya, Nabi Yakub memiliki 4 istri, yang kelak melahirkan 12 putra. Sapa, Lia, Rahel, Bilha, Zilpa. Perlu dipahami bahwa praktik ini terjadi sebelum syariat Nabi Muhammad, dan pada masa itu dibenarkan oleh Allah sebagai bagian dari ketetapannya. Lahirnya 12 putra. Dari keempat istri tersebut, Nabi Yakub dianugerahi 12 putra, yang kelak menjadi asal-usul 12 suku Bani Israel. Putra-putra dari Leah: 1. Ruben, Simeon, Lewi, Yahudza, Isahar, Zabulon. Putra-putra dari Rahel: Yusuf the Blab, Bunyamin. Putra-putra dari Bilha: Zimin, Naftali. Putra-putra dari Zilpa: Gad, Asyir. Masing-masing putra memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Namun di antara mereka semua, Nabi Yakub memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada Yusuf dan Bunyamin, karena keduanya lahir dari Rahel yang sangat ia cintai. Wafatnya Rahel dan duka mendalam. Rahel wafat setelah melahirkan Bunyamin. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam hati Nabi Yakub. Sejak saat itu, ia semakin mencurahkan kasih sayangnya kepada Yusuf dan Bunyamin. Namun kasih sayang ini, meski murni dan manusiawi, kelak menjadi awal ujian besar dalam keluarganya. Pendidikan anak-anak dalam tauhid Nabi Yakub tidak pernah lalai dalam mendidik putra-putranya. Ia menanamkan tauhid yang murni, ketaatan kepada Allah, hormat kepada orang tua, persaudaraan dan kasih sayang. Ia sering mengumpulkan anak-anaknya dan menasihati mereka agar tidak terpecah oleh dunia dan hawa nafsu. Namun tidak semua hati menerima nasihat dengan lapang. Sebagian anaknya mulai merasakan kecemburuan, terutama kepada Nabi Yusuf S. Benih kecemburuan. Saudara-saudara Yusuf, kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf terlihat jelas. Yusuf adalah anak yang sangat tampan, cerdas, lembut tutur katanya, rajin beribadah. Hal ini menimbulkan rasa iri di hati sebagian saudara-saudaranya. Setan mulai membisikkan prasangka dan kebencian, hingga perlahan-lahan persaudaraan terganggu. Padahal Nabi Yakub telah berulang kali mengingatkan, open quote, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Close quote. Hikmah bagian 2. 1. Kesabaran dalam rumah tangga adalah kunci keberkahan. Ujian sering datang dari orang terdekat. 3. Keadilan orang tua sangat penting dalam mendidik anak. 4. Kecemburuan yang dibiarkan akan melahirkan kezaliman. Baik, kita lanjutkan dengan penuh ketenangan dan pelajaran iman. Kisah lengkap Nabi Yakub alaihi salam. Bagian 3. Mimpi Nabi Yusuf, peringatan ayah dan awal perpisahan yang menyakitkan. Mimpi agung Nabi Yusuf alaihi salam. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Nabi Yusuf alaihi salam yang saat itu masih sangat muda, mengalami sebuah mimpi yang luar biasa. Mimpi ini bukan mimpi biasa, melainkan isyarat kenabian dan masa depan yang agung. Dengan penuh kejujuran dan kepolosan seorang anak, Yusuf mendatangi ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam, lalu berkata, open quote, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Close quote. Ketika Nabi Yakub mendengar mimpi tersebut, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa mimpi ini adalah wahyu dari Allah, pertanda bahwa Yusuf kelak akan memiliki kedudukan tinggi dan dipilih oleh Allah. Kearifan Nabi Yakub dalam menyikapi mimpi sebagai seorang nabi dan ayah yang bijaksana, Nabi Yakub tidak langsung menyebarkan kabar tersebut. Ia memahami betul tabiat manusia, terutama rasa iri yang telah mulai tumbuh di antara anak-anaknya yang lain. Maka ia berkata dengan lembut namun tegas, open quote, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Close quote. Perkataan ini menunjukkan kedalaman ilmu Nabi Yakub, kecermatannya membaca situasi keluarga, kasih sayang yang besar terhadap Yusuf. Namun, meskipun telah memberi peringatan, takdir Allah tetap berjalan. Api kecemburuan yang kian membesar. Saudara-saudara Yusuf telah lama merasakan ketimpangan kasih sayang.
Mereka melihat Yusuf dan Bunyamin selalu dekat dengan ayah mereka. Di dalam hati mereka tumbuh bisikan. Open quote. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita, padahal kita adalah satu golongan. Quote. Perasaan ini berubah menjadi kedengkian, lalu berkembang menjadi niat jahat. Setan menghiasi kezaliman agar tampak benar. Mereka berkata satu sama lain, open quote, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu negeri, agar perhatian ayah kita tertuju kepada kita. Close quote. Namun sebagian dari mereka masih memiliki sisa nurani. Keputusan membuang Yusuf ke dalam sumur. Salah satu saudara Yusuf berkata, open quote, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dalam sumur agar dia dipungut oleh kafilah. Close quote. Mereka sepakat dengan rencana ini. Rencana keji yang disusun dengan tenang tanpa memikirkan air mata seorang ayah. Permintaan izin kepada Nabi Yakub. Keesokan harinya, mereka mendatangi Nabi Yakub dengan wajah seolah penuh kejujuran. Open quote. Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya? Close quote. Nabi Yakub merasa tidak tenang. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Ia menjawab, open quote, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf membuatku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala ketika kamu lengah darinya. Bebas, close quote. Namun mereka meyakinkan dengan sumpah dan janji. Dengan hati berat dan bersandar penuh kepada Allah, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan Yusuf dibuang ke dalam sumur. Setibanya di tempat jauh dari pengawasan ayah, mereka segera melaksanakan rencana. Yusuf dilepaskan dari perlindungan saudara-saudaranya, lalu dijatuhkan ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Pada saat itulah Allah menurunkan wahyu kepada Yusuf. Open quote, sesungguhnya engkau akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kebohongan berdarah pada malam hari, saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayah mereka sambil berpura-pura menangis. Mereka membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Open quote. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Close quote. Namun Nabi Yakub segera mengetahui kebohongan itu. Ia berkata dengan penuh kesedihan namun keteguhan iman. Open quote. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah lah yang dimohon pertolongannya atas apa yang kamu ceritakan. Close quote. Kesedihan yang tak terucap. Sejak hari itu, rumah Nabi Yakub berubah sunyi. Senyuman Yusuf tidak lagi ada. Suaranya tak terdengar. Nabi Yakub menangis dalam doa, namun tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia. Ia hanya berkata, open quote, aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Hikmah bagian T. Mimpi para nabi adalah wahyu. Iri hati adalah awal kehancuran. Kesabaran sejati adalah sabar tanpa protes kepada Allah. Allah selalu bersama hambanya yang dizalimi. Bagian 4. Kesabaran panjang, kesedihan mendalam, dan ujian kehilangan kedua. Tahun-tahun kesedihan Nabi Yakub hari demi hari berlalu sejak perpisahan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun waktu tidak menghapus luka, justru menajamkannya. Nabi Yakub tetap menjalani kehidupan sebagai nabi dan ayah, membimbing umat dan keluarganya. Namun hatinya terus dipenuhi rindu dan duka. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Yusuf. Setiap doa malam, nama Yusuf tak pernah terlewat dari lisannya. Al-Quran menggambarkan kesedihan ini dengan sangat halus namun dalam. Open quote. Dan ia berpaling dari mereka dan berkata, wahai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarahnya. Close quote. Putihnya mata Nabi Yakub bukan karena keluhan, tetapi karena air mata kesabaran. Makna sabar jamil. Sejak awal kehilangan Yusuf, Nabi Yakub mengucapkan kalimat yang sangat agung. Open quote. Maka kesabaran yang baik, itulah kesabaranku. Close quote. Sabar jamil bukan sekadar menahan diri, tetapi tidak menyalahkan takdir, tidak mengeluh kepada manusia, tetap berprasangka baik kepada Allah, menjalani hidup dengan ibadah. Inilah tingkat kesabaran para nabi, sabar yang indah di sisi Allah. Ujian datang kembali. Peristiwa Bunyamin. Tahun-tahun berlalu,
Negeri-negeri sekitar dilanda paceklik dan kelaparan, termasuk wilayah Kanan tempat Nabi Yakub tinggal. Untuk bertahan hidup, anak-anaknya harus pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Mereka tidak tahu bahwa penguasa Mesir saat itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam, saudara yang dahulu mereka buang. Nabi Yakub mengizinkan mereka pergi, namun menahan Bunyamin karena trauma kehilangan Yusuf masih sangat membekas. Namun setelah beberapa kali perjalanan, Nabi Yusuf mensyaratkan agar Bunyamin dibawa pada perjalanan berikutnya. Dengan hati penuh kekhawatiran, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan setelah mengambil sumpah kuat dari anak-anaknya. Open quote, "Aku tidak akan melepaskannya bersama kamu sebelum kamu bersumpah atas nama Allah bahwa kamu akan membawanya kembali kepadaku." Close quote. Kehilangan kedua yang menghancurkan hati takdir kembali menguji Nabi Yakub. Bunyamin ditahan di Mesir, dan saudara-saudaranya pulang tanpa dia. Saat mendengar kabar itu, Nabi Yakub tidak marah, tidak memaki, tidak menyalahkan. Ia hanya berkata dengan kalimat yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Open quote. "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku." Perhatikan, harapan Nabi Yakub tidak pernah padam. Ia tidak berkata salah satu, tapi mereka semua. Teguran anak-anak kepada ayahnya. Anak-anaknya berkata dengan nada sinis, "Open, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf hingga engkau sakit atau termasuk orang-orang yang binasa." Close quote. Namun jawaban Nabi Yakub menunjukkan kedalaman iman. Open quote, "Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Ia yakin akan pertolongan Allah, meski tanda-tandanya belum tampak. Harapan yang tak pernah mati. Dalam kondisi tua, lemah, dan hampir buta, Nabi Yakub masih berkata penuh keyakinan. Open quote, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah." Inilah pelajaran terbesar. Nabi yang paling bersedih justru melarang putus asa. Nabi yang paling terluka justru menguatkan iman orang lain. Puncak ujian. Seorang ayah Nabi Yakub kehilangan 1 anak tercinta, 2 istri tercinta, 3 anak bungsu, 4 penglihatan matanya, 5 dukungan emosional dari anak-anaknya. Namun imannya tetap utuh. Hikmah gembet. Kesedihan bukan tanda lemahnya iman. Mengadu hanya kepada Allah adalah akhlak Nabi. Putus asa adalah dosa, bahkan dalam musibah berat. Allah menunda pertolongan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memuliakan. Kisah lengkap Nabi Yakub alaihi salam. Bagian yang berakhir, pertemuan kembali, terbukanya kebenaran, dan akhir hayat sang Nabi. Terbukanya identitas Nabi Yusuf alaihi salam. Anak-anak Nabi Yakub kembali ke Mesir untuk terakhir kalinya. Dalam pertemuan inilah Allah menakdirkan terbukanya tabir panjang kebohongan dan penyesalan. Nabi Yusuf yang kini menjabat sebagai penguasa perbendaharaan Mesir tidak lagi menahan diri. Ia berkata kepada saudara-saudaranya, open quote, "Tahukah kamu apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu dahulu tidak mengetahui?" Mereka terperanjat. Open quote, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Quote. Ia menjawab dengan penuh kasih, bukan dendam. Open quote, "Aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Close quote. Maaf yang lahir dari ketakwaan saudara-saudara Yusuf menangis dan mengakui dosa. Open quote. "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah." Namun Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Close quote. Inilah buah dari pendidikan Nabi Yakub, anak yang dizalimi, namun tidak pendendam. Kabar bahagia untuk Nabi Yakub, Nabi Yusuf memberikan bajunya dan berkata, open quote, "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku, niscaya dia akan melihat kembali." Close quote. Ketika kafilah masih jauh, Nabi Yakub berkata, open quote, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku pikun." Yusuf, close quote. Saat baju itu diletakkan di wajahnya, penglihatan Nabi Yakub kembali. Allah mengembalikan nikmat yang hilang selama bertahun-tahun. Pertemuan yang dinanti puluhan tahun, Nabi Yakub dan seluruh keluarganya berangkat ke Mesir.
Saat bertemu, Yusuf memeluk ayahnya dengan penuh cinta. Allah berfirman, open quote, dan Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tersungkur bersujud kepadanya. I'm a close quote. Maka mimpi masa kecil Yusuf pun terwujud. Nabi Yakub melihat sendiri bagaimana janji Allah tidak pernah ingkar. Doa syukur Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa. Open quote. Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajar kepadaku takwil mimpi. Wafatkanlah dalam keadaan, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Close quote. Doa ini lahir dari keluarga yang dibesarkan oleh kesabaran Nabi Yakub. Wasiat terakhir Nabi Yakub menjelang wafatnya, Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya, open quote, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Close quote. Inilah keberhasilan sejati seorang ayah, meninggalkan tauhid dalam hati anak-anaknya. Wafatnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub wafat dalam keadaan iman yang sempurna, hati yang tenang, janji Allah yang telah ia saksikan. Ia wafat di Mesir, namun kemudian dimakamkan di Palestina, di makam para nabi bersama ayah dan kakeknya. Pelajaran abadi dari Nabi Yakub. 1. Kesabaran adalah jalan kemenangan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. 3. Pendidikan iman lebih penting dari dunia. Mapa, Allah menguji orang yang Dia cintai. 5. Akhir yang baik adalah milik orang bertakwa. Penutup. Kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah kisah air mata yang berbuah cahaya, kisah kehilangan yang berujung pertemuan, kisah doa yang dikabulkan setelah puluhan tahun. Semoga kisah ini menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan meneguhkan iman kita. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang sabar dan tidak berputus asa.